kasih Mas. Jadi sebetulnya ini lebih banyak ke pengalaman pribadi. Pada tahun 98 saat suami saya sedang sekolah, ya. Suami saya juga dosen sebetulnya sama dengan saya. Saya tinggal dengan anak saya yang masih 18 bulan dan pembantu. Tiba-tiba di suatu malam tuh hujan deras yang nggak berhenti-berhenti beberapa hari, terjadi longsor. Tidak kena rumah saya, tapi kena di lingkungan. Sehingga jalan terputus. Nah, disitulah saya sempat ya, dari marah ke diri saya sendiri. Kok bisa ya terjadi longsor yang tidak diperhitungkan di dalam perencanaan pada saat membangun rumah ini gitu ya. Itu yang menjadi inspirasi saya bahwa kita perlu melakukan sesuatu sebelum kita membangun ya suatu rumah atau kawasan, sehingga kita jangan sampai merugikan lah penghuni dan sebagainya. Itu pengalaman pribadi. Nah setelah itu saya sekolah pun juga masih terkait ya dengan bidang-bidang yang terkait dengan kebencanaan, dan saya mendapat kesempatan juga adalah kedua pada saat sekolah di Jepang. Saya memang ngambil kebencanaan. Di situ terjadi ya tsunami tahun 2011 11 Maret. Saya bisa dibayangkan tahun 97 sampai tahun ya sebelum saya berangkat ke Jepang, saya tuh sudah melakukan kegiatan mitigasi bencana pada saat itu istilahnya. Dan ada tsunami di Aceh, saya sudah melakukan banyak hal. Bahkan saya juga membuat guideline ya untuk bagaimana membangun sekolah yang aman terhadap bencana dan termasuk bagaimana membangun kesiapsiagaan di sekolah, ya kesiapsiagaan terhadap gempa dan tsunami. Kemudian saya terhenyak juga, ya saya melakukan tsunami drill, baik di Bali maupun di Cilegon. Saya sebagai koordinator nasional waktu itu, bagaimana tidak hanya membuat drill, tapi menyiapkan suatu kota. Contohnya adalah kota Denpasar. Kalau ada tsunami, mereka udah siap nggak? Ada tempat evakuasi, kemudian peta ancaman, risiko, dan sebagainya lah. Sampai termasuk perangkat-perangkat untuk melakukan keamanan terhadap gempa dan tsunami. Demikian dilanjutkan pada saat di Cilegon, saya melakukan tsunami drill, yaitu artinya drill itu adalah menyiapkan infrastruktur, pemerintah, masyarakat, dunia usaha untuk merespon. Kalau ada peringatan dini tsunami, mereka harus gimana? Nah, itu yang kita lakukan. Nah, pada saat sekolah di Jepang, saya terhenyak sekali. Pada saat 11 Maret 2011, saya tuh sedang dalam perjalanan kereta api dari selatan, di mana saya sekolah tuh di Kochi. Keluarga saya jemput saya dari Indonesia, ketemu di Tokyo, karena kita rencananya akan liburan ke Hokkaido. Saya di atas Shinkansen, anak saya jemput di kira-kira 30 menit sebelum sampai di stasiun, yaitu jam 2.45, harusnya saya sampai sana jam 3.15 gitu ya. Nah, 2.45 itu gempa besar, gempa yang mengakibatkan tsunami Tohoku. Saya kaget kereta berhenti. Kereta berhenti itu betul-betul di antara dua stasiun naik Shinkansen. Bisa kebayang ya, kecepatan tinggi berhentinya nggak di stasiun, tapi di antara dua stasiun. Ini yang membuat saya terhenyak kaget, ada apa? Otomatis saya lihat keluar jendela. Di luar jendela saya lihat bagaimana tiang listrik bergelayutan. Ya, tiang listrik bergelayutan dan saya bilang, wah ini gempanya besar. Otomatis kebiasaan orang Jepang langsung buka HP ya, waktu itu smartphone kan udah banyak. Buka HP, buka laptop, ternyata terjadi gempa dan tsunami cukup besar. Anak saya yang nggak bisa bahasa Jepang, itu dia di stasiun nunggu saya, lagi makan makanan sesuatu lah ya, kemudian tergoncang sampai makanannya terlempar. Dia sempat lari ke tempat telepon umum, telepon ke saya. Ibu, saya harus ngapain? Nggak ngerti apa yang terjadi, gempa besar. Nah, anak saya karena sering saya ajak ikut pelatihan, ikut saya ngajar, dan apa yang saya kerjain, dia tahu persis tentang bencana. Dia cuma nanya, ibu saya harus ngapain? Saya cuma ngasih instruksi, ikutin anak yang pakai seragam sekolah. Nah, udah gitu telepon kan putus, ya. Dan yang antri pakai telepon tuh banyak. Kenapa? Pada saat bencana saya baru ngerti bahwa mobile phone itu tidak diharapkan tidak dipakai. Kenapa? Pasti ngejam, ya. Nah, fixed line itu hanya untuk yang urgent bisa dipakai. Nah, anak saya ngikutin perintah saya, nah mereka ngikutin seperti itu. Tapi saya terhenyak, itu personal pengalaman pribadi. Saya tuh ngajarin orang, saya ngajarin kota siaga terhadap bencana. Tapi anak saya sendiri lupa, saya siapkan. Keluarga saya lupa, saya siapkan. Jadi intinya adalah nih pengalaman pribadi, kita mulailah dari keluarga, membangun keluarga tangguh bencana. Kemudian membangun lingkungan tangguh bencana, kemudian membangunlah kota tangguh bencana, dan sekarang peran saya sebagai
ketua dari working group ya, untuk working group 1 Indian Ocean Tsunami Warning Mitigation System, membangun untuk regional yang sekarang ini kami sedang berkumpul di Bali untuk itu. Dan saya juga kurang lebih itulah kenapa itu menginspirasi sebetulnya, karena pengalaman dan juga S3 saya banyak belajar ke sana. Kurang lebih itu deh. Ya, satu, mungkin saya nggak ada apa-apanya kalau tidak ada support dari ibu, ayah, dan ibu saya ya. Terutama dia bangga sekali kalau saya bisa menolong orang. Itu ya satu, karena saya ngalamin sendiri. Yang kedua pasti dari suami saya. Ya, suami saya kan juga dosen, dan dia juga tahu persis ya bahwa ini dibutuhkan. Dia mendukung apa yang saya lakukan. Dan yang ketiga, ada jelas anak saya pada saat itu ya. Anak saya merekam sekali ya kegiatan-kegiatan saya, apa pentingnya masyarakat, dan sekarang dia pun sudah berumah tangga dan punya anak. Cucu saya sekarang yang mulai melihat, mengagumi. Setiap ada gambar bencana di TV, dia selalu teriak-teriak manggil saya. Emma, harus mengerjakan sesuatu nih katanya. Apa yang mau dipikirin? Seperti itulah kurang lebih. Itu support yang unik ya dari keluarga saya. Mungkin saya mulai dari suka ya, karena saya suka positive thinking. Sukanya adalah kalau ya apa yang kita teliti itu bisa menjadi kebijakan, membantu menjadi kebijakan di kota. Atau apa yang kita teliti bisa langsung dimanfaatkan. Tapi manfaatkan tidak instan, yaitu long term adalah menjadi kebijakan, menjadi regulasi. Itu adalah hal yang paling membuat kita bahagia. Ya, itu kurang lebih lah suka kita di sana. Dan yang kalau duka, yaitu tadi, kalau terjadi bencana seperti Cianjur, kita terlambat memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Pada saat bencana tsunami Palu, kita sudah melakukan tapi terlambat dieksekusi menjadi kebijakan maupun regulasi. Nah, seperti itulah dukanya. Lah, kita udah lakuin tapi belum sempat menjadi regulasi. Atau kita belum sempat pegang nih contohnya Cianjur. Nah, ini sudah terjadi seperti itu. Itulah mungkin, dan sedihnya lagi kalau kita sudah melatih tetapi masih tidak peduli, baik itu pemerintah maupun masyarakatnya. Itulah kalau suka dukanya itu. Ya, terima kasih. Mungkin ini adalah apa istilahnya rezeki atau dukungan untuk saya dari keluarga. Anak saya cuma satu, Mas. Ya, dan kebetulan dia sudah mentas, ya sudah berkeluarga, jadi saya nggak punya tanggungan apa-apa. Jadi saya tinggal dengan suami saya saja, dan saya juga bisa berbagi dengan cucu. Jadi lebih memberikan apa ya contoh sebetulnya untuk keluarga saya. Jadi itulah perhatian saya dengan keluarga. Nah, ini mungkin yang saya harapkan ini untuk generasi muda. Mereka itu sebetulnya sangat inovatif, ya. Kesempatan terbuka luas, tadi laboratorium bencana, ya. Gunakanlah ya dari berbagai interestnya untuk membangun ya bagaimana Indonesia itu tangguh bencana. Apa yang perlu dilakukan? Bisa satu, otodidak, tanpa harus lewat belajar, tapi punya keinginan kuat dan punya kreativitas tinggi. Ada juga mungkin perlu lewat sekolah, ya banyak sekarang perguruan tinggi sudah memberikan ya materi-materi atau perkuliahan yang sudah mengakomodasi tentang risiko bencana. Jadi do the right thing ya. Itu kurang lebih. Dan ketiga, sering-seringlah membuka web atau berjoin dengan webinar atau seperti public education seperti ini untuk membuka kacamata. Celah untuk berbagi di dalam pengurangan risiko bencana sangat tinggi. Ini sebagai contoh nih anak-anak muda yang senang IT bisa membuat ya bagaimana transformasi digital untuk kebencanaan. Yang suka bisnis, banyak peluang. Misalnya bagaimana membangun bisnis misalnya untuk makanan yang tahan bencana. Pada saat pasca bencana, makanan apa aja sih sebetulnya yang bisa dipakai. Kemudian bagaimana bisa membangun rumah gitu ya, yang murah ya, dan seterusnya untuk bangunan aman bencana. Saya pernah ketemu banyak anak-anak muda yang mulai melakukan ke sana, dan kedepannya mereka lah yang tahu apa yang perlu dilakukan sesuai dengan zamannya. Tapi jangan lupa, bencana itu adalah siklus dan selalu akan mengancam dan terjadi di bumi Indonesia. Kurang lebih itulah himbauan saya untuk
generasi berikutnya. Karena itu adalah kesempatan kita belajar dan berikhtiar, ya, tapi dan melakukan something ya, sesuatu. Dari sisi positif lah, selalu kita harus lihat.